Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati, rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah, diberikan kesempatan dan kesehatan serta kekuatan, sehingga pada malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji tafsir Al-Qur'anul Karim, kitab Allah Subhanahu wa taala yang merupakan cahaya dan petunjuk bagi kehidupan umat manusia. Malam hari ini insyaallah akan kita lanjutkan tafsir Quran surat Ali Imran di ayat yang ke-176. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr. Innahum lan yadurrullaha syai'an. Yuridullahu alla yaj'ala lahum haddan fil akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim. Innal ladzina ishtarawul kufra bil imani lan yadurrullaha syai'an wa lahum 'adzabun alim. Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma wa lahum 'adzabun muhin. Allahumma hamdan Qur'an. Wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufri innahum lan yadurrullaha syai'an. Wala yahzunka, dan janganlah membuat kamu bersedih wahai Muhammad, alladzina yusari'una fil kufri, orang-orang yang bersegera ke dalam kekufuran. Yang dimaksud dengan bersegera ke dalam kekufuran, maknanya mereka yatawaghaluna fihi, mereka merajalela di dalam kekufuran, menampakkan kekufurannya, mendukung kekufuran, dan melakukan berbagai bentuk-bentuk kekufuran ketika ada kesempatan bagi mereka, serta begitu antusias dan berusaha keras untuk menyampaikan kekufuran kepada manusia. Itu yang dimaksud dengan alladzina yusari'una fil kufri, orang-orang yang bersegera di dalam kekufuran, bersegera menampakkan kekufuran, bersegera menyampaikan kekufuran, bersegera mengamalkan kekufuran, dan merajalela dalam melakukan kekufuran. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan alladzina yusari'una fil kufri, mereka yang bersegera di dalam kekufuran ini, ada yang mengatakan mereka adalah al-munafiqun, orang-orang munafik yang ada di Madinah. Sebagian yang lain mengatakan yang dimaksud dengan alladzina yusari'una fil kufri adalah qaumun aslam, adalah sejumlah orang yang masuk Islam, lalu kemudian mereka takut terhadap kaum musyrikin, dan akhirnya mereka murtad, summartaddu, kemudian mereka murtad. Jadi berarti kalau menurut pendapat yang kedua,
Alladzina yusari'una fil kufri, ini adalah orang-orang yang pada mulanya mereka Islam, kemudian mereka murtad atau keluar dari Islam. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati, rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat atau nasihat kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tindakan mereka, perbuatan mereka yang bersegera di dalam kekufuran ini tidak membuat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersedih. Sebagaimana yang kita ketahui, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun beliau adalah orang yang berada pada puncak kesempurnaan, akan tetapi sebagai manusia yang namanya al-a'rad al-basyariyah atau al-ahwal al-basyariyah, sifat-sifat atau kondisi-kondisi yang bisa terjadi pada manusia itu juga bisa terjadi pada beliau. Di antaranya adalah sedih. Tentu saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa saja mengalami kesedihan atau merasa sedih karena tindakan atau perilaku orang-orang yang bersegera menampakkan kekufuran ketika mereka mendapatkan kesempatan, yakni kalangan munafikin atau kalangan orang-orang yang sebelumnya telah masuk Islam kemudian mereka murtad karena takut terhadap kaum musyrikin. Nah, ayat ini kan masih berkaitan dengan masalah perang Uhud sebagaimana yang beberapa kesempatan kita sampaikan. Karena di dalam perang Uhud ini kaum muslimin mengalami kekalahan, maka di saat kaum muslimin kalah itulah bibit-bibit kemunafikan yang awalnya terpendam menjadi tumbuh kelihatan. Awalnya mereka takut terhadap kaum muslimin sehingga mereka menampakkan Islamnya. Tapi ketika kaum muslimin dalam kondisi lemah, maka mereka mulai menampakkan kekufuran. Atau ketika yang dimaksud adalah orang-orang murtad, ya, ketika kaum muslimin mengalami kekalahan dalam perang Uhud, maka ada sebagian orang-orang yang sebelumnya telah masuk Islam kemudian mereka murtad karena takut terhadap kaum musyrikin, karena posisi kaum muslimin kalah. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Jadi memang di dalam kondisi di mana kaum muslimin itu lemah, artinya keberadaan kaum muslimin, posisi kaum muslimin itu lemah, maka yang diuji ini bukan hanya umatnya, akan tetapi yang diuji juga adalah para pendakwahnya. Kalau umatnya artinya secara umum umat Islam, maka tentu saja dalam kondisi umat Islam ini lemah, umat Islam tidak punya kekuatan, umat Islam tidak punya institusi, umat Islam tidak ada institusi politik yang menaunginya, tidak ada kekuatan yang menaunginya, maka tentu saja umat Islam kalau di antara mereka ada yang merasa takut untuk mengamalkan agamanya, atau kemudian mereka menjadi murtad, naudzubillah min dzalik, di antara mereka ada yang melakukan seperti itu adalah fakta sejarah dan juga fakta kekinian. Dan saat yang sama kondisi di mana kaum muslimin itu lemah, ini juga menjadi ujiannya para pendakwah, para ustadz, para kiai, kira-kira seperti itu. Apakah mereka ya tergoyang dengan kondisi seperti itu atau mereka tetap istiqomah? Nah, begitu pula yang terjadi pada pasca perang Uhud di mana kaum muslimin lemah, sangat tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang kemudian meninggalkan agamanya karena ketakutan. Begitu pula orang-orang yang awalnya sebenarnya tidak Islam tapi menampakkan Islam karena posisi kaum muslimin kalah atau posisi kaum muslimin lemah, maka mereka menampakkan kekufurannya. Nah, disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, menyampaikan kepada Rasulnya, wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri. Wahai Muhammad, kamu tidak usah bersedih oleh ya tindakan
atau perbuatan orang-orang yang bersegera di dalam kekufuran. Kenapa Rasul Muhammad SAW diberikan wasiat oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak bersedih? Ya, karena sebagai manusia, meskipun beliau adalah seorang nabi yang sempurna, akan tetapi bisa saja pada perasaan beliau atau pada batin beliau ini ada rasa kesedihan karena perilaku atau perbuatan orang-orang yang menampakkan atau bersegera menampakkan ke dalam kekufuran. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, mengapa tidak perlu bersedih? Allah mengatakan innahum la yadurrullaha syai'a. Sesungguhnya mereka tidak akan menimpakan madarat apapun terhadap Allah. Artinya kekufuran mereka tidak akan menghalang-halangi apa yang telah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah menjadi rencana Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa digagalkan oleh mereka. Jadi jika Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada Rasulnya bahwa dia, yakni Allah, akan memenangkan agamanya sebagaimana firman-Nya, liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Allah akan memenangkan agamanya atas semuanya selain agama Allah. Loh, tetapi kok kondisi saat itu, yakni pada pasca perang Uhud, kaum muslimin begitu lemah, sehingga kemudian kalau ada orang-orang yang menampakkan kufuran, Nabi SAW merasa bersedih, seolah-olah itu bisa menghalangi apa yang menjadi kehendak Allah, yaitu Allah akan menyempurnakan agamanya, akan memenangkan agamanya. Maka dijawab oleh Allah, innahum la yadurrullaha syai'a. Mereka tidak akan memberikan atau menimpakan madarat apapun kepada Allah. Maknanya rencana Allah untuk memenangkan agamanya itu pasti terjadi, dan itu sudah diwujudkan oleh Allah, direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Rasul Muhammad SAW, yakni Islam, ini terbukti sebagai agama yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang mendominasi kehidupan manusia, mengatur kehidupan manusia ya, sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga masa-masa setelahnya, bahkan tidak kurang dari kurang lebih 10 abad agama Islam ini dan kaum muslimin ini menjadi kiblatnya masyarakat dunia. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Jadi kalau kita refleksikan kepada kondisi sekarang, di mana umat Islam ini tidak menjadi mercusuar, agama Islam tidak menjadi acuan, ideologi Islam tidak menjadi pengatur kehidupan dunia, dan kita melihat musuh-musuh Islam begitu kuat dalam menampakkan permusuhannya terhadap Islam, maka kita sebenarnya tidak perlu bersedih. Kenapa? Karena itu juga tidak akan menimpakan madarat terhadap Allah. Maknanya kalau Allah itu punya rencana, Allah punya kehendak, maka semua tidak akan ada yang bisa menghalang-halangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berjanji kepada umat Islam ini, sepanjang mereka berpegang teguh, beriman dan beramal saleh, menjalankan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan diberikan kekuatan, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu janji Allah akan terus terulang. Karena sebabnya terulang, maka janjinya juga terulang. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat yang ke-55 ya, kalau saya tidak salah, Allah SWT berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati
la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Begitu janji Allah. Wa'adallahu alladhina amanu. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman. Wa amilus salihati, dan orang-orang yang beramal saleh minkum, dari kalian. Nah, sebagian ahli tafsir menafsirkan alladzina amanu wa amilus salihati minkum, orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kalian, itu maksudnya adalah generasi sahabat. Akan tetapi mayoritas ahli tafsir mengatakan itu berlaku untuk generasi sahabat dan generasi-generasi kaum muslimin setelahnya. Sehingga maknanya Allah senantiasa berjanji kepada kaum mukminin di seluruh generasinya sepanjang mereka beriman dan beramal soleh. Maknanya beramal soleh itu melakukan sesuai dengan ketentuan dan ketetapan hukum Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah janjikan? La yastakhlifannahum fil ardh. Allah akan memberikan kekuatan, memberikan kemenangan kepada mereka di atas muka bumi. Wala yumakkinanna lahum dinahum. Allah akan memberikan tamkin. Mana yang memberikan tamkin? Memberikan posisi, memberikan posisi. Posisi itu artinya berarti yang mengatur. Memberikan posisi bagi mereka dinahum, agama mereka. Agama mereka yang akan mengatur kehidupan manusia. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan Allah akan mengganti rasa khawatir atau rasa takut mereka dengan rasa aman. Begitu janjinya Allah, dan itu akan terus berulang sepanjang kaum muslimin memenuhi persyaratan, yaitu iman dan beramal soleh, yakni menjalankan apa yang menjadi kewajiban, menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Dan kita tahu bahwa roda sejarah itu berputar, sebagaimana yang pernah kita sampaikan juga dalam persoalan kalah menangnya manusia atau umat manusia dalam peperangan. Al-harbu sijal, perang itu bergantian. Bahwa kadang-kadang umat satu bangsa itu di bawah, kadang-kadang satu bangsa itu di atas. Itu sudah biasa, itu menjadi sunnatullah. Jadi sunnatullah, bergantian Allah memberikan kemenangan terkait dengan posisi manusia di dunia. Di akhirat Allah hanya memberikan kemenangan, kesuksesan dan kebahagiaan kepada mereka yang mengikuti para nabinya. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Jadi itu maksud dari innahum la yadurrullaha syai'a. Yuridullahu alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah. Lah, pertanyaan berikutnya, kenapa orang-orang itu kemudian menampakkan kekufuran, mengamalkan dan memperjuangkan kekufuran, dan tidak mau mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengikuti Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, jawabannya sekali lagi kembali kepada hikmah Allah. Allah yang menentukan semuanya. Di sini Allah mengatakan yuridullahu alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah. Allah menginginkan agar Allah tidak menjadikan lahum bagi mereka hazzan, bagian fil akhirat, di akhirat. Jadi mereka begitu getol di dalam kekufuran. Itu ternyata karena Allah menghendaki mereka besok tidak mendapatkan bagian di surga. Kira-kira begitu. Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Jadi kita tidak perlu bersedih. Dan kita justru bahagia dengan keberadaan kita. Kira-kira begitu maknanya. Sepanjang kita berada di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah hakikat kemenangan. Sebab mereka yang berada di dalam kekufuran, dan nanti jika dia mati dalam keadaan tetap kufur, maka sesungguhnya mereka ini termasuk orang yang oleh Allah dikehendaki di akhirat tidak memiliki bagian sama sekali.
Di akhirat itu cuma ada dua, yaitu di neraka dan di surga. Neraka tidak ada enaknya, isinya hanya siksa, dan surga tidak ada tidak enaknya, semuanya enak. Nah, sehingga maknanya siapa yang tidak masuk ke dalam surga Allah, maka berarti maknanya dia tidak mendapatkan bagian sama sekali. Bagian itu kan maknanya keuntungan. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Nah, tentu saja di posisi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini dilanggengkan oleh Allah. Oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dicabut, yaitu apa? Kita sebagai bagian dari umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai bagian dari umat Islam. Kalau kita menjadi bagian dari umat Rasulullah, berarti maknanya kita akan diberikan bagian oleh Allah di akhirat. Sebaliknya kalau kita berada di luar garis agama Allah Subhanahu wa taala, berada di luar garis agama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, berarti maknanya naudzubillah min dzalik, manusia itu akan berada pada garis, berada pada lingkaran manusia yang oleh Allah tidak diberikan bagian sama sekali di akhirat. Walahum azabun azim, dan bagi mereka ada azab yang sangat besar. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Innal ladzina ishtarawul kufra bil imani la yadurrullaha syai'a wa lahum adzabun alim. Ayat 177 ini semacam mengulang, bukan mengulang tetapi menegaskan apa yang ada pada ayat 176, yaitu bahwa orang-orang yang kafir sesungguhnya tidak pernah menimpakan madarat apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya mereka justru yang akan mendapatkan kerugian yang serugi-ruginya. Maka Allah katakan innal ladzina ishtarawul kufra bil iman, sesungguhnya orang-orang yang membeli kekufuran bil imani dengan iman. Maknanya membeli kekufuran dengan iman itu artinya lebih memilih kufur dibanding iman. Jadi seolah-olah sebagaimana yang dulu sudah pernah kita sampaikan ketika kita mengkaji Quran surat Al-Baqarah, pada firman Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Dulu mungkin tahun 2016 mungkin karena awal kajian di sini ini tahun 2016, jadi sudah cukup lama Nah, ketika kita menjelaskan innal ulaikal ladzina ishtarawul huda, ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda, mereka adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Berarti seolah-olah orang itu punya modal. Modalnya apa? Modalnya berupa petunjuk, tapi justru ditukarkan, karena yang namanya membeli itu kan hakikatnya menukarkan. Justru ditukarkan dengan kesesatan. Kenapa? Karena orang yang kufur itu hakikatnya mengingkari atau menukarkan apa yang Allah telah berikan kepada dia, karena manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan fitrah. Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah, maknanya membawa iman sebenarnya. Fa'abawahu yuhawidanihi aw nasranihi aw yumajjisanihi. Terus yang membuat dia majusi, membuat dia Nasrani, atau membuat dia Yahudi, atau membuat yang lain, itu siapa? Bapak ibunya, atau kalau bukan bapak ibunya, lingkungannya, pendidikannya, atau masyarakatnya, begitu. Jadi maknanya aslinya manusia itu alal fitrah, alal iman, di atas keimanan. Sehingga ketika manusia itu loncat ke dalam kekufuran, keluar dari garis keimanan, berarti dia itu seolah-olah telah menukarkan modal yang Allah berikan itu, yaitu iman, dengan kekufuran. Maka Allah mengatakan
ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan bil huda dengan modal petunjuk. Ibaratnya kita membeli uang, ya, membeli dengan uang emas, ya, tapi kita belikan sesuatu yang tidak ada gunanya, bahkan memadoroti kita, kira-kira begitu. Maka Quran mengatakan fama rabbihat tijaratuhum, maka tidaklah beruntung perdagangan mereka, wa ma kanu muhtadin, dan tidaklah mereka orang-orang yang tertunjuki. Nah, itu di Al-Baqarah. Nah, di sini Allah mengatakan innalladzina ishtarawul kufra bil iman. Sesungguhnya orang-orang yang membeli kekufuran dengan iman. Jadi seolah-olah iman ini sudah ada pada manusia, diberikan oleh Allah sebagai modal untuk masuk ke dalam surganya nanti, yang mana iman ini dipertegas oleh Allah dengan diutusnya para nabi, para rasul. Apakah manusia ini menggunakan imannya atau kemudian justru menjual, dalam tanda petik, ya, menjual imannya atau membeli kekufuran dengan imannya. Nah, disinilah kemudian keberadaan para rasul ini sekaligus menjadi ujian, ya, bagi manusia. Innalladzina ishtarawul kufra bil iman, sesungguhnya orang-orang yang membeli kekufuran dengan iman, maknanya imannya ditukarkan dengan kekufuran, maknanya lebih memilih kufur daripada iman. La yadurullaha syai'a, mereka tidak akan menimpakan madarat apapun kepada Allah. Jadi maknanya mereka tidak akan bisa menghalang-halangi rencananya Allah. Kalau boleh dikatakan menghalangi rencananya Allah itu seperti manusia ingin menghalang-halangi matahari terbit dari timur. Apakah ada manusia yang bisa menghalangi matahari terbit? Tidak ada. Jadi kalau orang kafir itu bersatu padu, orang-orang munafik bersatu padu, ingin memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin menghancurkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Allah itu inginnya adalah menyempurnakan cahaya, sebagaimana firman-Nya, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa ayyutumma nurah. Mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah, yakni agama Allah, dengan mulut-mulut mereka, tetapi wa ya'ballahu illa ayyutimma nurah, sementara Allah tidak menginginkan kecuali menyempurnakan cahayanya. Pertanyaannya, siapakah yang bisa menghalangi terbitnya matahari? Tidak ada. Ini fakta yang, ya, fakta empiris yang bisa dilihat oleh manusia, yaitu apa? Kehendak Allah menerbitkan matahari. Siapa yang bisa? Tidak ada yang menghalangi terbitnya matahari. Begitu pula kehendak Allah yang sifatnya adalah, ya, sifat, ya, yang tidak empiris, yang tidak nampak oleh mata, yaitu adalah kemenangan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu sudah digariskan oleh Allah. Maka seperti apapun tingkah laku perbuatan orang kafir, tidak akan bisa untuk menghalang-halangi kehendak Allah. Maka Allah mengatakan la yadurullaha syai'a, mereka tidak akan bisa menimpakan madarat apapun terhadap Allah. Sebaliknya mereka yang rugi. Kenapa? Walahum adzabun alim, dan bagi mereka siapa? Mereka yang menjual iman dengan kekufuran atau membeli kekufuran dengan imannya, bagi mereka adzabun alim, azab yang sangat pedih. Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma walahum adzabun muhin. Ayat 178 ini masih senada dengan 177, yaitu mengancam orang-orang kafir. Mengancam orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wala yahsabannal ladzina kafaru, janganlah orang-orang kafir itu mengira annama numli lahum, bahwa
kami memberikan kesempatan kepada mereka, maknanya tidak mengazab mereka sekarang. Khairul li anfusihim, itu menjadi kebaikan bagi mereka. Janganlah mereka mengira, orang-orang yang kafir itu jangan mengira bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab mereka di dunia ini, bahwa itu sebagai kebaikan bagi mereka. Oh tidak. Sebaliknya, innama numli lahum, kata Allah, semata-mata aku memberikan kesempatan atau tidak mengazab mereka di dunia, ya, memberikan kelonggaran waktu, memberikan tenggat waktu kepada mereka, liyazdadu itsma, akibatnya justru mereka semakin bertambah-tambah dosa. Kalau semakin bertambah-tambah dosa, berarti maknanya semakin bertambah pula nanti azabnya di akhirat. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Jadi ayat ini diturunkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di saat kaum muslimin kalah, yaitu pada perang Uhud, dan di saat kaum kafir menang. Nah, ketika kaum kafir menang, ini bisa saja ada perasaan, bukan bisa saja ya, tapi akan muncul perasaan dalam diri mereka bahwa mereka itu akan mendapatkan kebaikan. Kondisi mereka adalah kondisi yang paling baik. Jadi mereka merasa di atas angin. Mereka merasa sudah wow, kira-kira seperti itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, kepada mereka melalui Al-Qur'an ini bahwa kondisi seperti itu bukan kebaikan bagi mereka. Justru Allah tidak mengazab mereka, tidak membuat mereka terbunuh di medan perang, tidak mati saat itu justru menjadi celaka bagi mereka. Kenapa? Karena mereka akan bertambah-tambah dosa. Kalau bertambah-tambah dosa, berarti maknanya akan bertambah-tambah semakin besar azab yang akan mereka terima kelak di akhirat. Begitu pula Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, bisa saja ada perasaan-perasaan dari sebagian manusia yang lemah imannya bahwa kekalahan kaum muslimin dan kemenangan kaum kafir itu juga menandakan kebaikan orang kafir. Oh, berarti orang kafir baik, buktinya menang. Nah, begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala menepis mereka, menepis asumsi seperti ini. Bukan begitu. Soal baik tidak baik itu bukan soal menang kalah dalam peperangan. Tapi sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak membinasakan kaum kafir itu, bukan berarti maknanya kaum kafir itu mendapatkan kebaikan dari Allah. Sebaliknya, justru itu merupakan, kalau bahasa Jawanya, pengelulu, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka akhirnya bertambah kejahatan-kejahatannya, bertambah dosa-dosanya, dan akhirnya semakin berat azabnya. Oleh karena itu, maka kalau kita kaji ayat ini, ada dua bacaan. Satu qiraah, satu cara baca. Qiraah itu kan ada banyak, ya, ada yang terkenal itu ada 7 qiraah sab'ah, disebut dengan qiraah sab'ah, ada qiraah asyrah, qiraah 10. Nah, ini sama-sama qiraah sab'ah, ada yang membaca wala tahsabannal ladzina kafaru, ada yang membaca wala yahsabannal ladzina kafaru. Nah, di Al-Qur'an yang beredar di tengah-tengah kita, ya, menggunakan riwayatnya Imam Asim, ini menggunakan wala yahsabanna, pakai ya. Sementara dalam riwayat yang lain, dan ini sama-sama, ya, benar, menggunakan wala tahsabanna. Terus bedanya apa? Kalau wala yahsabanna berarti seruannya langsung ditujukan kepada orang kafir. Jadi seolah-olah Allah mengatakan, wahai orang kafir, kalian jangan mengira kalau kalian itu menang, tidak diazab, tidak mati dalam perang, itu baik bagi kalian. Oh enggak, justru itu akan menyebabkan binasa bagi kalian, karena kalian akan bertambah dosa kalian. Itu kalau dibaca wala yahsabanna.
Tapi kalau dibaca wala tahsabanna, berarti mananya seruannya ditujukan kepada kaum muslimin. Dan janganlah kamu itu kaum muslimin mengira orang-orang kafir itu Allah kasih kesempatan sebagai kebaikan bagi mereka. Bukan. Innama numli lahum. Justru Allah kasih ya waktu, tidak langsung mati saat itu, justru akibatnya mereka akan bertambah-tambah dosanya. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Jadi kalau demikian ayat ini ya bisa kita maknai dengan dua makna. Ditujukan kepada kaum kafir sebagai ancaman, dan bisa juga ditujukan kepada kaum mukminin sebagai bentuk peringatan jangan sampai punya dugaan yang salah terkait dengan menang kalahnya kaum muslimin. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah. Walahum adzabun muhin. Dilanjutkan oleh Allah, walahum adzabun muhin. Dan bagi mereka yang kafir tadi ya, adzabun muhin, azab yang menghinakan. Kalau tadi adzabun alim di ayat 177, di ayat yang 176 adzabun azim, di ayat 178 adzabun muhin. Nah, jadi azab yang besar 176 memang azabnya sangat besar sekali. 177 azab yang alim, sangat-sangat pedih ya, sangat-sangat sakit sekali. Kemudian azab yang ayat 178 Allah mensifati azabnya azabun muhin, azab yang menghinakan. Jadi azabnya besar, sakit ya, menyakitkan sekali dan sekaligus menghinakan. Karena belum tentu yang besar dan sakit itu menghinakan, tapi belum tentu yang menghinakan itu sakit. Nah, ini Allah mengumpulkan tiga-tiganya, besar, sakit, dan sekaligus menghinakan. Kalau misalnya kita dipukul orang, begitu, kena bagian tertentu sakit, ya, misalnya kena punggung kita atau kena dada kita, sakit, ya. Tetapi ini dalam tanda petik tidak menghinakan. Nah, yang menghinakan apa? Kalau kita dipukul wajah kita, maka ini lebih menghinakan daripada dipukul tubuh bagian yang lain, karena wajah adalah bagian yang paling dihormati oleh manusia, kira-kira begitu. Nah, begitu pula siksaan ya manusia itu ada kalanya kecil, nggak menyakitkan, tapi menghinakan. Artinya nggak menyakitkan secara fisik, tapi menghinakan. Itu juga bagian dari siksa sebenarnya. Ya. Siksa itu tidak harus fisik sebenarnya. Siksa secara batin atau siksa secara mental atau siksa secara sosial ya, kira-kira begitu. Itu tidak menyakitkan tubuh ya, tidak menyakiti tubuh, tetapi bisa saja justru itu menghinakan. Nah, begitu. Nah, azab di akhirat ini tiga-tiganya ada, besar, sakit, dan hina. Jadi maknanya azabnya sangat besar dan sangat-sangat sakit sekali, begitu pula azabnya sekaligus menghinakan. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Jadi 176, 177 dan 178 ya, ini berbicara tentang hakikat dari orang-orang yang kafir ya. Meskipun kondisi di dunia itu nampaknya adalah baik-baik saja, nampaknya hebat, nampaknya kuat, tetapi kita tidak boleh salah persepsi, karena hakikatnya justru mereka adalah orang-orang yang Allah kehendaki di akhirat tidak mendapatkan bagian. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ.
Kita masuk pada ayat 179 ya, meskipun barangkali nanti belum selesai. Maka Allahu, tidaklah Allah liyadharal mu'minina, akan membiarkan kaum mukminin. Maknanya tidak mungkin, mustahil Allah membiarkan kaum mukminin ala ma antum alaihi, membiarkan di atas kondisi yang kalian berada di atasnya. Maknanya apa? Kaum mukminin ketika awal mereka hijrah di Madinah, dan nampaknya mereka memang cukup ya mendapatkan respon yang positif dari mayoritas masyarakat Madinah, sehingga orang-orang Madinah yang sebenarnya mereka tidak menerima Islam, mereka akhirnya ya pura-pura masuk Islam. Ini yang kita sebut dengan munafik. Ketika kaum muslimin kondisinya menang atau kondisinya kuat, maka ada orang-orang yang hakikatnya mereka itu tidak Islam atau tidak beriman, tetapi menampakkan imannya, menampakkan Islam, ya lebih tepatnya begitu. Nah, sehingga mereka berkumpul semuanya jadi satu, bercampur antara yang benar-benar beriman dan yang munafik. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam kaitannya dengan perang Uhud, yang mana dalam perang Uhud kaum muslimin kalah, Allah mengatakan, maka Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi. Tidaklah Allah, mustahil Allah membiarkan kaum mukminin di atas keberadaan di mana kalian ada di atasnya, yaitu apa? Bercampur baur dengan orang munafik. Tidak bisa dibedakan mana mukmin yang sejati dan mana munafik. Tidak mungkin Allah membiarkan seperti itu. Hatta yamizal khabitha minat tayyib, hingga Allah memisahkan, membedakan yang kotor atau yang jijik, yang busuk, minat tayyibi, dari yang baik. Jadi maksudnya peristiwa Uhud ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menampakkan mana buah yang busuk, uleran bahasa Jawa, dan mana buah yang bagus. Peristiwa kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud ini, Allah membuka tabir yang tertutup hatinya orang-orang yang seolah-olah Islam tapi hakikatnya tidak, dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu hikmah yang Allah inginkan dari kekalahan dalam perang Uhud. Karena memang hakikat keimanan itu akan nampak indal ikhtibar, ketika terjadi ujian. Ya, ketika terjadi ujian ini akan nampak siapa yang iman dan siapa yang tidak iman dengan sebenarnya. Nah, kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah, ya, karena sudah adzan Isya, ya, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.